Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Sekarang kita akan membahas si ISG lagi, teman-teman ya. Tapi sebelum saya baca komentar dulu ya, sembari nge-watchlist ya. Dari Bro Reja Ahmadi ya hadir. Makasih ya Bro selama ini hadir terus. Dan terima kasih atas support selama ini ya. Baik yang like, yang share, dan memberikan donate juga terima kasih. Terus dari Bro Andi Kaleng ya, terima kasih sama-sama Bro ya. Bro Andi kemana aja? Emiten apa? Punya Bro teh? Isya ya, udah kejemput belum? Udah ya, harusnya udah acuan teman-teman ya. Yang nyangkut di atas 100 pun 101, 103, 104 ya. Itu sudah kejemput ya. Terus ya buat Bro Nita, oh sis ya. Sis Nita Opis 2626, saham JAR. Saya catat dulu teman-teman ya, JAR ya. Kita catat dulu dari Bro Suprihatik ya. Kadang kalau emiten naik kita bingung, sell kalau nggak jual kadang turun. Mohon arahannya. Makasih bro. Nah, bro ya, sis ini ya. Nanti lihat sini nih, lihat video yang saya bikin. Teman-teman niatin dari awal, teman-teman mau sebagai apa? Investing, swing pendek, swing jauh, swing harian, swing mingguan, swing bulanan gitu teman-teman ya. Nah, masuk ke playlist ya, masuk ke playlist. Terus sis cari yang namanya cara. Nah, ini cara. Sorry kok ke situ. Sorry. Hapus dulu deh. Sorry. Cari cara ya, teman-teman ya. Ini kalau video saya tidak ada proses editan, teman-teman ya. Mohon maaf. Jadi apa adanya. Terus kalau ada kesalahan saya langsung minta maaf sih itu juga. Nanti kalau kelewat saya klarifikasi. Ya paling saya pause aja teman-teman ya kalau mau ke saya namanya cara ya. Nah, ini selengkapnya. Cari ini teman-teman ada nih. Cara jual saham. Nah, target jual saham. Lihat dulu di sini ya. Teman-teman bisa lihat target jual saham. Itu saya jelasin semuanya teman-teman di situ ya. Itu saya pikir teman-teman ya menjaga psikologis untuk jual ataupun membeli juga harus teman-teman latih ya. Contohnya teman-teman baru masuk di bursa ya. Terus telat telat up. Ya udah ketika teman-teman targetnya 20%, ya udah 20%. Targetnya 10%, ambil 10% dulu. Nanti bertahap ya. Contohnya ini emiten ini pas naik langsung turun lagi. Tapi tiba-tiba naik lagi. Nah, jadi perhatian buat teman-teman. Oh, ketika naik sekali dia akan turun. Nah, setelah turun dia akan ribuan lagi. Nah, saya akan ngambil di yang keduanya atau pas naik sekali saya akan jual dulu. Nanti setelah dia koreksi, teman-teman bisa ngambil lagi untuk tahap yang kedua. Nah, bisa jadi seperti itu, teman-teman. Cara take profit juga harus dilatih, teman-teman ya. Bertahap. Kalau yang jangankan turun, teman-teman ya. Yang naik juga itu deg-degan loh, teman-teman kalau yang belum biasa ya. Anak sudah terbiasa dengan target-target tertentu, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa nanti terbiasa, santai ini bentar juga naik lagi eh sekitar 25%, 30% dapat lah gitu kan. Santai aja. Biarin aja nanti kan naik lagi begitu, teman-teman ya. Jadi jangankan turun ya. Kita naik aja, teman-teman kadang-kadang kita takut turun lagi lah. Teman-teman latih untuk itu ya. Jadi santai nanti teman-teman ya. Usahakan dilatih terus teman-teman ya. Oke? Tapi yang penting sebenarnya kalau beli di bawah jual di atas gitu ya. Ya teman seperti itu ya. Ini dari Bro Holil pada rincang ya. Nyari info nano gak ketemu. Terakhir dibahas nano tanggal berapa saya lupa lagi juga teman-teman ya. Sering dia yang dibahas nano teman-teman. Nanti kita bahas deh ya. Dari Bro Edward dan C ya. TPIA. Kita nanti bahas TPIA, Goto nanti kita bahas. Pernyataan dari Bro Maidi Adi Fikri ya. Setuju saham IPO lihat way saja, kalau bagus kita beli, kalau jelek kita skip ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau IPO itu udah lihat emitennya itu ada ketokohan atau tidak. Kalau teman-teman nggak tahu aja, nggak tahu ini milik siapa,
terus ini tujuannya buat apa, teman-teman, usahanya apa, tinggalnya nggak tahu di mana, teman-teman ya. Lihat way-nya aja cukup, lihat track record way-nya. Udah cukup itu teman-teman, karena semua yang saya bilang bahwa setiap emiten IPO itu berdasarkan pengamat itu semuanya spekulasi ya. Jangan mengandalkan yang namanya fundamental. Kalau banarmologi itu bisa teman-teman ungkap setelah 1 atau 2 hari, bisa jadikan perhatian. Tapi kalau untuk fundamental lupakan dulu ya. Untuk walaupun itu bagus perusahaannya, tetap kalau IPO itu yang digantung itu, yang tergantung itu dari UI-nya teman-teman. Oke, dari Bro Satria Buana Putra Yadi ya. Sore bahas naik di pasar Lego ada transaksi katanya ya. Kita naik. Kita tulis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas nasi nyangkut di 153. Kira-kira udah kejemput, bro. Kan terakhir ada yang nanya nasi kan, naik udah tinggi kan nasi itu teman-teman. Nanti kita bahas lagi ya. Kira sudah pada kejemput nasi. Apa baru ngambil? Terus dari Bro Mas Juan Pratama Goto ya. Nanti kita bahas Goto ya. YRG. Apakah ada masuk YRG? Ya, YRG sudah masuk Otis, tinggal dibahas saja. Top S udah ya, udah masuk. Oke, teman-teman, cukup ya. Kita akan membahas emiten punya teman-teman, tapi kita bahas IHSG kita dulu ya. Oke, teman-teman ya. Kita mulai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar, yang sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas itu adalah milik teman-teman sendiri. Serta yang telah mendoakan saya, terima kasih. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga setiap harinya teman-teman selalu diberikan kesehatan terus ya. Terus diberikan kebermanfaatan. Nah, sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat buat orang lainnya juga teman-teman. Terus kepada yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih. Semoga super tanknya dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada bro-bro sekalian dan sisi sekalian ya. Serta ditambahkan kebermanfaatan serta kebahagiaan. Baik, lanjut. IHSG kita, transaksi hari ini BI sangat senyum lebar teman-teman ya, 20 triliun. Bagus nih teman-teman ya. Ini hampir setara dengan ketika COVID teman-teman ya. Ini transaksinya 19-18 triliun teman-teman ya. Jadi kalau ketika COVID malah tidak sepi teman, bagus ya. Jadi walaupun IHSG kita merah ya, turun dari level kemarin di 8.000 tapi masih bertahan di angka 8.000 ya. Mudah-mudahan terusan bertahan di angka 8.000 ya teman-teman ya. Efek Menke mudah-mudahan menjadi keberpihakan, tapi saya masih kekeh teman-teman ya. Ini Poren masih net sell teman-teman. Jadi yang menggerakkan, teman tahu sendiri kan, yang menggerakkan itu adalah saham-saham ketokohan ya. Saham-saham ketokohan terutama Mr. PP teman-teman yang menggerakkan untuk IHSG hari ini teman-teman, dan 2 hari ini, karena ternyata di Mr. PP lah yang menggerakkan sahamnya. Banyak emiten-emiten yang bergerak, cuman yang paling terlihat jelas adalah saham-saham Mr. PP teman-teman. Mudah-mudahan bertahan terus ya, benar lokal mudah-mudahan terus bertahan untuk mempertahankan gitu ya, si Poren jualan tapi terus ditampung sama si bandar lokalnya teman-teman. Dan hari ini si Poren masih keluar 265,4 miliar. Poren net buy-nya 6,4 triliun dan sell-nya 6,7 triliun teman-teman ya. Masih banyak jualannya daripada pemberiannya. Oke, kita langsung masuk ke saham kerakyatan kita teman-teman ya. BBRI. Setelah kembali dipisahkan, sekarang satuin lagi teman-teman ya. Nah ini pas lebih teman, pas lebih. Ini baru tanda kenaikan ya. Ini baru tanda kenaikan. Nanti targetnya di sini teman-teman, di level sudah kelihatan teman-teman. 440 ini targetnya teman-teman. 440 ya, ini target lama bulan 7 ya. Saya bikin tulisannya di sini bulan 7 ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa terus ke arah situ teman-teman ya. Siap-siap aja teman, kalau dia ada naik kodoknya pasti turun juga, ada turun kodok ya. Sampai ke level mana di sini ada tengah banget teman-teman. Saya pikir ke level 4080 kalau terjadi penurunan
masih aman ya, masih aman karena masih ditahan di MA10, MA20 sama MA200-nya. Ini cuman si Bandar BBRI teman-teman belum sanggup untuk membelokkan MA200-nya. Ini masih potensi penurunan masih ke bawah teman-teman. Ini harus segera di break lagi ke area target ke sini 4450. Biar nanti si MA200-nya menghadap ke atas atau minimal menghadap ke tengah ya teman-teman. Dan per hari ini luar biasa pengambilan terbesar ya dari bulan Agustus 812,2 miliar ya si Foreign masuk ke BBRI. Bandar lokal juga disusul dengan 786,2 ribu lot ya. Jadi si BBRI lagi diakumulasi terus sama si Foreign-nya teman-teman ya. Ada BBYU sama ZP yang ngambil angka bagus teman-teman, ini broker bagus yang ngambilnya. Mudah-mudahan besok walaupun turun tidak lepas teman-teman ya. Dari area sinilah teman-teman, minimal di sinilah teman-teman ya. Sinilah saya kasih tangga agak dikit aja lah ya. Aman lah teman-teman ya. Unless dia suka loncat-loncat teman-teman ya. Apalagi sebenarnya ada dorongan teman-teman. Saya pikir kalau dorongan seperti ini harusnya bisa up gitu ya. Udah nggak bisa kalau kita makanya kita ngikutin MA-nya aja teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak jebol dari area 4210 ya, tapi walau juga nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Yang penting dia tidak lepas daripada MA200 lagi. Keren teman-teman ya si BBRI ya untuk saat ini hari ini ya. Open gap tapi open gap bagus dan isiannya bagus teman-teman. Lanjut ke BBNI yang sudah mulai di MA200, sekarang bagaimana posisinya? Ya, sudah tembus lagi MA200 harganya teman-teman. Aduh ya. BBNI secara TA sebenarnya sudah mulai membaik teman-teman ya. Ini target tanda kenaikan saya bikin ya. Tetapi sekarang harganya sudah mulai di bawah MA200 lagi. Tapi per hari ini ada dorongan teman-teman, ini sudah mulai ada dorongan. Tapi walaupun ada upaya dorongan, ternyata Foreign masih keluar di 121. Secara TA sebenarnya sudah mulai membaik ya, tinggal dibelokkan aja ke tengah ataupun ke atas, cuman tidak ada kemampuannya. Akhirnya dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman ya. Tapi kalau dorongannya sudah mulai ada, kalau dia turun lebih daripada ini hati-hati aja teman-teman ya. Mungkin harus menyisakan dikit aja teman di angka 4250 ya, yang penting jangan jebol si candle hijau ini, karena kalau sudah jebol lagi ya bisa ke bawah lagi, bisa ke level 4090 teman-teman. YUBB sama AK lagi yang megang, saya pikir besok mudah-mudahan bisa lah teman-teman ya. Minimal melebihi tanda kenaikan di angka 42 lebih dikit ya. Ya pastikan dia akan terus bertahan di MA200-nya. Mudah-mudahan terus bertahan di MA200 teman-teman ya. Kalau tadi didorong lagi ke MA200 aja, itu masih posisi bagus. Kalau sekarang masih lepas dikit teman, tapi yang penting jangan lepas daripada 4240 deh teman di sini ya, si candle hijau tinggi ini ya. Lanjut ada BMRI. BMRI mulai macet lagi nih teman. BMRI ini bagus teman. Nah, sudah mulai bagus lagi. Koneksinya karena kurang bagus. BMRI saya gedein dulu. Open gap tapi dia sekalian ngejebol teman-teman ya. Tapi dia bagus teman-teman, seperti BBNI dia meninggalkan jejak kenaikan ya di angka 4540 sudah mulai membaik. Kalau dia jebol ke level 4300 juga bagus untuk menutup gapnya teman-teman ya. Menutup gapnya di level 4310 teman-teman ya. Oke, kalau dia turun sama ke level 4380 sebenarnya masih oke-oke aja teman-teman ya. Karena memang lagi posisi downtrend juga teman-teman si BMRI ini. Belum sanggup untuk menembus MA200-nya. Tapi jangan sampai jebol 4310 ya, 4310 jebol ya. Bisa ke 4260 teman-teman ya. Yang penting dia jangan melewati garis si merah ini. Tapi kalau dia turun pas banget, cenderung akan baik. Kenapa? Dia menutup teman-teman, menutup si ekor merahnya teman-teman di sini ya. Oke teman-teman ya. Jadi dia terus memberikan tanda kenaikannya. Mudah-mudahan itu bertanda baik. Mudah-mudahan dia langsung ditarik teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah melewati 2 sampai 3 sampai sini nih, di 4740 cenderung akan membaik teman, karena sudah mulai membelokkan ke atas gitu ya. Yang masuk 10-nya. Untuk isian masih keluar 248,5 miliar dan si Bandar Lokal pun masih keluar, tapi BB terus masuk ya. Jadi di 3 bank BUMN ini, Bank
plat merah teman-teman ya, si BB masuk sama itu ya. Cuma di sini si BMRI doang si AK keluar ya, lebih BB masuk sama si YU. Bagus teman-teman. Lanjut BBCA ya, si plat biru, kita cek plat biru bagaimana kondisinya. Tadi sempat trending teman-teman ya. Ternyata tidak kuat teman-teman ya untuk bertahan ya. Untuk bertahan di MA10-nya tidak kuat ya, akhirnya dia menurunkan harganya lagi ke tanda penurunannya, dan di bawah tanda penurunannya mudah-mudahan tidak jebol dari area 7.500 ya. Kalau jebol ya waspada, bisa ke level 7350 teman-teman. Tapi kalau cenderung kita tahan di sini akan bagus ya, menjadi tahanan di sini teman-teman ya. Belum cukup teman-teman ya, secara TA belum cukup untuk bisa mengambil. Kemarin pun di sini kita melewati MA10-nya, tapi MA10-nya masih belum bisa menghadap ke atas. Jadi masih ada potensi penurunan ya. Saya kasih tanda kenaikan di angka 8025, mudah-mudahan besok bisa ditembus dengan body ya. Jangan sama shadow, kalau sama shadow cenderung dia akan ke bawah kembali. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan lagi dan menghadap ke atas. Sudah mulai agak jauh teman-teman ya dari MA200-nya ya. Berarti cenderung sudah masih posisi downtrend, dan hari ini pun 838,8 miliar foreign keluar, dan bandar lokal pun 854,4 ribu lot keluar. Di sini ada si AK yang masuk ya. Sayang BB keluar. Di tadi BMRI BB masuk, AK keluar teman-teman. Berarti dari 4 bank AK masih masuk teman-teman di 3 bank. Hanya BMRI aja yang membuang si AK ini. Oke teman-teman ya, tunggu betul-betul sampai BMRI di bawah menuju ke atas. Atau teman-teman ya seperti bandar aja, nyicil aja teman-teman ya. Untuk BBCA walaupun turun ya cenderung pasti membaik teman-teman ya. Dan tidak sesuai dengan IHSG kita gitu kan. Biasa kan 4 bank naik, IHSG itu ikutan naik, makanya masih berbanding terbalik teman. Jadi ini masih ada upaya si poranya belum benar masuk lagi teman-teman ya. Mungkin kalau pore sudah mulai net buy teman dengan besar-besaran ya. Saya yakin sih kalau dia net buy di harga atas teman-teman. Biasanya kan kemarin juga habis koreksi dalam, ngambilnya itu di up dulu sama bandar lokal. Nanti ada koreksi sedikit ya. Si IHSG itu baru tuh sebagai ketika habis koreksi jadi naik agak tinggi dikit. Terus dia koreksi. Nah, habis koreksi biasanya si foreign itu sudah mulai net buy teman-teman biasanya. Nah, mudah-mudahan jadi kalau sekarang 4 bank masih posisi di bawah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan di harga 8.000 ini IHSG bisa menambah daya gedor, bisa ke atas teman-teman bisa. Jadi untuk ke 8.500 kalau posisi si BBRI, BBCA masih di bawah, saya pikir itu bisa ke 8.500 ya IHSG teman-teman. Karena biasanya kan suka seiring sejalan teman-teman ya. Biasanya chart itu di si chart IHSG itu kalau nggak BBCA, BBRI teman-teman. Hampir sama gitu chartnya. Kalau sekarang sudah jauh berbeda teman. Sudah jauh berbeda teman-teman ya. Oke, malahan mirip-mirip saham-saham Mr. Pepe teman-teman. Oke, karena emang yang menggerakkan mereka teman-teman ya. Oke teman-teman, si BBCA siapa itu ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman. Oke, yang pertama ada Nano teman-teman ya. Nano dari Bro Pauji ya. Bahas saham YRG dan Nano. Terima kasih sebelumnya. YRG-nya kita simpan, udah ditulis belum YRG-nya? YRG. Ya, sudah teman-teman, tinggal dibahas aja ya. Nanti YRG kita bahas. Dari berupa uji YRG sama Nano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten bahas YRG dan Nano. Atur nuhun sabangsonya bro ya. Dari Bro Holly pada Rincang ya. Nano gak ketemu kurang pasti ya. Target berapa nih untuk Nano katanya. Baik, kita bahas saham Nano, teman-teman. Kita cek Nano, teman-teman. Jangan Nano sudah selesai, teman-teman. Nano masih jauh, teman-teman. 65 milik bandar. Ini masih ada potensi ke harga tengah. Ini harga seperempatnya sudah mulai dilalui. Tinggal harga seperempat agak atas dikit. Atau nanti ke harga tengah, teman-teman. Ke 100 lah, teman-teman. Nano kita cek untuk lukisan maker-makernya saya sampai ke level berapa dulu. Jangan sudah habis ya target saya. Oh masih ada teman-teman nih. Target Nano itu ke angka 90, 116 teman-teman. Di target Nano itu ya. Bahkan ke 192 nih.
Ini targetnya 192. Ini target saya teman-teman. Tentunya perjalanan masih panjang ya. Target, nih targetnya ya. Saya catat tanggal sekarang ya. Kalau ditandain udah lama teman-teman ya. 214 aja lah, jangan gede-gede. Nanti target terdekatnya di sini teman-teman saya bikin ya. Target terdekatnya di level sini. Nah ini target terdekatnya nih. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan sih ada target terus ada koreksi dia masuk ke area sini. Di sini bermain baru masuk ke sini. Pinginnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman kita gedein dikit ya. Nano, sorry. Baik, Nano tanda penurunan pas banget di tanda penurunan tapi dia sudah bikin yang namanya support ya. Nah, jadi support nih dulu kan jadi penurunan sekarang jadi support. Nah, sekarang sudah ngebreak nih teman-teman, sih tadi ada kenaikannya pas banget gitu ya. Nah, kalau besok ngebreak lagi area 80 teman-teman ya. Dikit aja teman, 83, 8 berapa nih? 81, 82 gitu teman-teman ya. Saya pikir ke target 89 sangat mudah sekali ya. Melihat si MA10-nya juga belum menghadap ke bawah, terus si baru lurus aja gitu kan. Tapi MA20-nya lagi menuju ke atas teman. Jadi pertanda apinya masih ada. Tanda penurunan juga dilewatin pas banget. Tapi dia malah bikin support ya teman-teman ya. Area mana penurunannya yang masih aman? MA20. 60 teman-teman ya. Itu area untuk sekarang ya. Perhatikan MA20-nya dia 60 kan. Itu masih posisi aman. Jadi dia boleh melewati tanda satu ke penurunan. Pas banget di MA20 itu masih posisi aman. Alasannya apa? Alasannya perhatikan Bandar Poren sudah mulai masuk lagi ya walaupun 1,2 juta aja. Bandar Lokal pun sudah mulai masuk lagi teman-teman ya. Jadi Bandar Poren sama Bandar Lokal sudah mulai masuk lagi dan mereka itu beli di atas, jualan di atas juga. Oh, sorry. Beli dari bawah nih dari sini lepas sini nih ya. Di bawah sampai sini terus dia jualan di harga atas dan pas di atas ketika koreksi dia beli. Nah, itu biasanya bagus teman-teman ya. Jadi di atas koreksi, habiskan dia jualan koreksi teman-teman ya. Nah, baru setelah koreksi dia beli. Karena di sini banyak yang ngambil cuma sedikit aja. Teman-teman kita itu ada yang ngambil, ada yang ikutan ngambil, ada yang ikutan ngejual gitu teman-teman ya. Jadi situ banyak perkumpulannya. Jadi kalau si bandar lokal masih ada berada di atas, berarti cenderung sudah mulai baik. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi si bandar lokal sudah ngambil lagi di harga atasnya. Si bandar poren pun walaupun 1,2 juta aja ya, dia tuh net buy teman-teman ya, cenderung bagus teman-teman. Di sini ada si CC teman-teman yang ambil ya 49.4 lot ya. Si EP cuma sedikit aja yang keluar si AK. Kita cek untuk domestiknya ada si MG teman-teman ya. Ada si MG, OD, AZ, OD mungkin bagian daripada sama. YP sama OD itu bagian sama teman-teman. Ada retail, ada bandar, ada masuk di situ gitu ya. Market maker juga, market bukan smart money pun ada masuk di situ. Ada AZ, CP, YB, broker bagus, AZ, CP, YB, teman-teman MG gitu ya. Walaupun ya suka dibilangin Mister Guyur, tapi mudah-mudahan di Nano ini tidaklah. Mudah-mudahan bisa memaaf harga dan jualan di harga setelah break ya, lumayan teman-teman ya. Oke, target yang terdekatnya ada di angka 89. Hati-hati MA20-nya, kalau pas banget di MA20-nya masih posisi aman. Bandar Poren sudah mulai masuk kembali, Bandar Lokal pun sudah mulai masuk kembali. Dan MA200 masih menuju ke atas dan cenderung uptrend. Hati-hati kalau ini arah suatu saat akan ARB. Tetapi kalau masih melanjutkan untuk break ke area 80 plus 1 tik teman-teman, saya pikir ke 89 atau 90 masih bisa terjangkau. Oke, untuk Nano seperti itu ya. Lanjut, ada emiten habis ASLC ya. ASLC. ASLC. ASLC beri bawaan, teman-teman ini saya bahas dulu ya ASLC. Oke, ASLC kita gedein dulu sebentar. Tanda kenaikan belum ada yang dijemput, tanda penurunan pun belum ada dijemput. Artinya masih posisi sideways antara 103 dan di angka 96.
9596 lah teman. Terakhir di tanggal 1 bukan ini? Terakhir tanggal 1 udah boleh ditutup ya. Oke. Posisi masih MA 10 masih menghadap ke bawah. MA 20 sudah mulai melengkung ke bawah. Sabar dulu kalau mau ngambil. Karena masih ada penurunan ke level 95. Walaupun dia turun ke angka 91 masih posisi aman, teman-teman ya, asal ditahan. Paling mentok teman-teman ya, jangan sampai lepas dari MA 200. Ini MA 200 garda terakhir, teman-teman jangan sampai lepas gitu ya. Ini soalnya si Banda Loka sama si Poren cenderung dia keluar masuk teman-teman ya, tapi banyak keluarnya ya daripada masuknya ya untuk saat ini nih ya. Tapi kalau teman-teman kumpulin dari bawah ya si Poren sama si Banda Loka masih ada di dalam. Tinggal tunggu pungutannya aja dia ngambil di atas lagi cenderung bisa up. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu MA10-nya dulu. Biarkan si candle masuk ke MA10. Biarkan MA10 menghadap ke atas. Ada tanda kenaikan di angka 103 harus dijebol dengan body. Apabila hanya dijebol sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Turunnya kemana? Ke sini, ke angka 95. Bila ditahan, bagus. Bila jebol, garda terakhir, paling aman di sini, 91. Nah, kalau udah dijebol 91, ya waspada, 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 bisa ke MA 200. Kalau sudah di MA 200, ini menjadi 50-50. Kalau dipantulin dia cenderung akan up lagi. Bisa harga setengah ataupun full ke arah atasnya, tapi kalau dijebolkan hati-hati biasa turun ke level 71 ya. Kalau teman perhatikan di sini Banda Loka masih ada di dalam walaupun ada pembuangan tetapi masih punya banyak barang dan ada pengambilan Bandar Poren di tanggal 12 teman-teman. Kita cek hari ini ternyata hari ini bagus ya, ada si LG sudah mulai masuk. Jadi walaupun si Banda Loka jualan ternyata LG masuk, YB masuk teman-teman ya. BQ juga sudah mulai masuk. Tunggu sampai MA10 di bawah candle dan menuju ke atas ya. Kita cek Poren, ada CC yang ngambil 15 juta aja teman-teman ya. Walaupun AKZWBKHD keluar tapi CC sudah mulai masuk teman-teman, sudah mulai ngumpulin dikit-dikit nih ya. Makanya tunggu dulu ya untuk ASAC yang punya di atas bagaimana? Sabar. Ini emiten adalah emiten yang belum kembali dari harga dasarnya atau emiten yang dilongsorkan ya tahun 2022, 23, 24 sudah 3 tahun teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan tahun ini adalah tahun untuk kebebasan dia di harga listingnya teman-teman. Di manakah harga listingnya? Nah di 328 tentunya bukan perkara mudah untuk mencapai ke arah situ teman-teman. Ya, dulu mungkin teman-teman ada yang ngambil di sini nih, sudah dapat sekitar berapa persen. Saya akan nunggu ke atas gitu kan. Tiba-tiba dikasih seperti ini. Nah, mau take profit dulu enggak teman-teman? Kalau teman-teman tujuan di atas, sudah tujuan di atas aja, sabar dulu. Harus ekstra sabar, bahkan setelah naik 50% dibawa ke bawah kembali pun masih suka suil-suilan aja santai gitu kan. Tapi teman-teman upayakan gitu, upayakan yang suka saya bilang itu ya teman-teman apa pandai-pandai bersyukur teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai bersyukur pasti ditambahkan. Bagi yang menyangkut di atas harga 129 kalau mau ditaruh atau disabarkan dikit teman-teman akan terjemput. Nah begitupun teman-teman yang nyangkut harga pucuk bukan pucuk ini bukan pucuk teman-teman ya. ASN di sini bukan pucuk ya. Ini ASLC. Nah, ASC itu di sini bukan pucuk, teman-teman ya. Pucuknya itu di sini ini ya. Ya, ini pucuknya ini milik Bandar. Bandar punya hukum bebas, makanya kalau dia ke arah sini pun bebas, teman-teman. Tidak akan dihalangi dengan namanya fundamental, teman-teman. Posisi uptrend ya, si ASC ini. Ini MA2 masih di bawah, cuman belum dibelokkan aja lagi, teman-teman. Oke, teman-teman ASC aja seperti itu. Ada WIRG, teman-teman ya. WIRG, WIRG. Dari Bro Mianta 4937 ya, WRG koreksi udah 4 hari. Terus dari Bro Oktaria Fikri ya. Oktaria Fitriani, oh cewek ya. Sis ya. Tolong update WIRG, makasih sehat selalu. Amin, makasih ya Bro atas doanya, makasih atas doanya. Dari Bro Rafa Yudia ya. Sis Rafa Yudia ya. WIRG hari tempat nggak buat masuk, terima kasih sehat-sehat. Sehat-sehat, salam dari Cilacap.
Salam kembali buat teman-teman di Cilacap ya. Oke, nah ini sudah mulai ada yang namanya candle hijau teman-teman ya. Tanda penurunan pas banget teman-teman ya. Lebih dikit lah. Saya hapus dulu dua tanda penurunan dijemput dengan baik. Apakah saatnya masuk? Nah, kalau dari saya teman-teman ya. Peraturan ke saya kan cukup teman-teman mungkin tahu ya. Syarat saya akan ngambil itu ketika apa? MA10 di bawah candle menuju ke atas. Karena setiap MA10 yang masih menuju ke bawah ujungnya, MA20 yang masih menuju ke bawah ujungnya, cenderung masih ada potensi penurunan ya. Di sini juga diujikan, tetap aja turunin. Di sini kan sudah mulai melewati, tetap aja turunin teman-teman ya. Kapan mulai ngambil? Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle kembali. Dan ingat, MA10-nya harus menuju ke atas. Ya, itu saatnya teman-teman ngambil. Jangan all in, teman-teman ya. Sebagus-bagusnya saham, sepundamental-fundamentalnya saham, sebandar-bandarmologinya saham, turun mah tetap aja turun, teman-teman ya. Jadi jangan all in. Kecuali silahkan all in, teman-teman harus sudah tahu saya akan ngambil di sini. Bila mana turun ke level sini juga saya tidak akan ngapa-ngapain. Turun ke level sini saya tidak akan ngapa-ngapain karena percaya katanya bahwa YRG ini masih posisinya di bawah. Sekarang lagi posisi uptrend. Nah, mungkin seperti itu bisa jadi menjadi patokan teman-teman gitu kan. Nah, silahkan aja kalau begitu mah teman-teman ya. Tidak ada yang melarang gitu kan. Nah, ini posisinya kan masih di bawah, benar masih di bawah. Cuman ini masih milik fundamental, teman-teman. Kadang-kadang kalau milik fundamental agak sedikit susah naiknya gitu kan. Tapi kalau biasa harga fundamental juga dikalahkan sama harga bandar. Tapi sudah mulai nge-break teman-teman di sini nih. 184 sudah di-break, tapi dia lagi koreksi begitu teman. Jadi tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya di bawah candle kembali ya dan menghadap ke atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu kan ini tahap kedua, kenaikan tahap kedua ya setelah dead cross. Di sini teman-teman ada kenaikan kedua. Jadi naik targetnya jangan ke harga atas dulu sini 224 jangan, tapi ke level sini aja dulu, ke angka 183 dulu ya. Artinya menyesuaikan diri dulu di sini teman-teman ya. Bila mana 183 sudah mulai di break lagi, nah baru targetnya ke sini itu juga belum sampai target ya, hanya tanda kenaikan aja. Bila di break lagi baru ke angka nih targetnya di sini. Nah, ini targetnya. Di level berapa nih harganya? Di angka ngalangin pandangan. Di angka 280. 280 di mana? Nah, di dekat harga murah lah teman-teman ya. Nah, di sini nih. Ya, atas sedikit ya. Oh, dekat harga murah lah teman-teman di situ ya. Oke, teman. Jadi targetnya di harga murah, lebih kurang dikit ya. Itu adalah target WRG dulu karena saya melihat ini milik fundamental, karena 50 ke bawah itu milik fundamental. Oke, untuk WRG sebetulnya karena dari saya baru ada masuk sih si Bandar Poren masuk bagus teman-teman nih 2 miliar. Bandar Poren sudah masuk lagi nih 2 miliar teman-teman ya. Ada si JP ini yang masuk ya. Ada GU broker bagus semua Poren nih. Cuman KW, GR, KW, CC, KW, YP, KW, PD, KW, MG, KW teman-teman. Tapi sini sih bagus JP nih teman-teman ya. Net buy-nya 2 sampai 2, miliar ya. 5,003 miliar. Untuk bandar domestiknya masih dikuasai sama teman kita YB, GR, MG ya. Jadi teman-teman kalau yang spekulasi contohnya wah si Poren juga sudah masuk nih ya silahkan aja kalau teman-teman suka dengan istilahnya suka dengan yang namanya spekulasi gitu teman-teman ya. Karena alasannya banyak teman-teman udah ini alasannya sudah mulai candle hijau sudah mulai ada, terus bandar Poren pun sudah mulai masuk gitu ya. Terus harganya pun masih di atas ada akumulasi, bisa aja seperti itu alasannya. Silahkan aja, tapi kalau saya sendiri ya menyarankan kepada teman-teman tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali dan ingat MA10 harus menghadap ke atas. Karena masih ada tanda kenaikan di sini harus bisa melihat tanda kenaikan dulu kan untuk mencapai MA10-nya. Tapi kalau teman-teman ingin lihat ya silahkan aja kita cek untuk 15 menitan ya. Nah, 15 menitan ada potensi naik ya karena MA10 sudah berada di bawah candle.
ya. Tapi ini MA 200-nya nih masih potensi penurunan kan, walaupun 15 menitan, walaupun 1 jaman teman-teman ya. MA 10 sama MA 20 sama MA 200 mempengaruhi teman-teman ya. Nah, kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul lewat dulu nih. Lewat kan ini biar uptrend teman-teman. Jadi kalau ini kan baru downtrend 1 jaman nih ya. Tunggu sampai betul lewat dulu. Sini sampai ke angka 183 atau baru ngambil di situ. Ya, jadi cenderung dia sudah mulai uptrend teman-teman ya. Oke, tinggal menembus MA 200-nya aja nih kalau begitu teman sini ya. Ini untuk 15 menitan nih. Sudah mulai bisa di up teman dikit ya karena sudah ada dorongan lah. Nah, begitu teman. Jadi alasannya terserah teman-teman gitu. Kalau teman-teman pingin istilahnya cuma swing pendek aja, mungkin bisa ke level sini. Silakan cek 15 menitan teman-teman, di situ 15 menitan aja. Ya nanti volumenya jangan lihat bandarnya kalau 15 menitan teman-teman ya. Di sini nih ada volume nih. Nah, kalau sudah mulai hijau-hijau tinggi-tinggi ya udah masuk teman-teman di situ ya. Tapi kalau secara saya sudah terpenuhi ini kalau untuk 15 menitan gitu ya. Karena MA 10 sudah di bawah candle ya. Tinggal menuju ke arah tarik. Kita jangan jauh-jauh. Ya MA 200 dulu ya. Kalau dia semua jebol MA 200 baru ke angka 186. Begitu teman-teman ya. Oke. Sip ya untuk WYRG seperti itu. Pada lokal masih ada di dalam cuma sedikit teman-teman ya. SPTO. 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 Bawaan berarti SPTO teman. Keren teman SPTO nih. Bandar Porennya cenderung bagus. Bandar lokal jualan, bandar Poren masuk, harga masih dalam titik keseimbangan. Tapi hari ini si bandar lokal masuk tapi sedikit. Ini lagi dikuasain sama bandar Poren teman-teman ya. Perhatikan bandar Poren ngambilnya hijau banget ya. Oke, ini banyak tanda penurunannya sudah lewat dengan baik. Saya bikin dari nol dulu teman-teman ya. Tapi tanda kenaikan pun sudah dilewati dengan baik. Saya ganti dulu ya. Ya ini sudah tercapai. Kalau di sini saya nggak hapus ya karena saya juga sudah sedang mencari 615. Oke, tanda kenaikan di mana saya lihat tuh. Oke, di sini ada gap teman-teman sini. Ada gap ya. 700 gap itu tanda kenaikannya. Bukan target. Tanda penurunan 645. Di mana lagi tanda penurunannya? Ada gap di level 660. Ini aman ya. Aman teman-teman. Tanda kenaikan di atasnya ada. Nah, tanda kenaikannya 680. Saya ganti warna biru. Di sini bukan ya. Tertutup teman-teman. Oke. Hari ini ada dorongan teman-teman. Jangan-jangan ini beat and over tips ya teman-teman. Cek dulu. Sedang lah teman-teman. 1000-an mas sedang. Jadi posisi masih uptrend teman-teman ini. Nah teman-teman kalau bingung langsung tulis di sini teman-teman ya. SPTO ya. Surya Pertiwi. Nah, posisi SPTO itu antara harga murah sama harga tengah. Dia punya standar di level 692, cuma sudah di break teman-teman. Nah, nanti harus bisa ngebreak area 724. Nanti targetnya bisa ke harga tengah. Emiten yang didowntrendkan sejak tahun ini coba nih 2018 teman-teman ya. Ini didowntrendkan deh teman-teman ini ya. Soal di sini. Jadi masih ada kesempatan nih tahun ini, mudah-mudahan tahun ini sampai sini gitu ya. Tapi jangan jauh-jauh dulu ya walaupun emiten ini didowntrendkan, tapi kalau teman-teman mau nunggu ya, cenderung lagi uptrend nih bagus teman-teman ya. Lagi menuju ke atas. Agak tertinggi sebelum semakin dilewatin, bahkan harga sini pun sudah di break. Artinya potensi kenaikannya ada. Tinggal dia ngebreak area 727 ya. Nah, ini teman-teman. Dia harus ngebreak area sini. Oh, ada sini ya. Ini target saya sudah tercapai di sini ya. Yang tadi kita hapus-hapusin teman-teman. Kita cari ke atas kayaknya ada target ya teman-teman. Biasa suka saya tulis teman-teman. Ya bagus lah teman-teman, target saya sudah tercapai dengan baik. Ini buat sejarah aja ya.
Saya juga harus punya sejarah dong, teman 2 CPT pernah dibahas gitu kan. Jadi yang baru lagi itu ya. Ada nggak deh? Oh ada nih teman-teman targetnya nih. Ke angka 770 ya. Nah, oke di bulan 4 tahun 2005. Ke atas ada nggak? 6860 nih teman-teman targetnya. Ke atas enggak? Ya sampai sini berarti teman. 860 ya. Itu dibahas tahun berapa itu? Tahun 2025 bulan 4 teman-teman ya. Oke teman-teman ya SPTO masih bagus pungutan daripada bandar forennya cenderung akumulasi. Dia harus bisa melewati area 700 lebih dikit ya, tapi harus ada di sini juga nih. 720 teman-teman itu target target selanjutnya harus dijebol. Nanti targetnya 770 teman. Posisi uptrend MA10 sudah tadi di loskan ya hari ini diloskan teman-teman ya. Jadi biarkan dia masuk dulu, harusnya sih lepas daripada 680 sinilah. Yang ke 685 lah biar kelihatan si MA10-nya itu menghadap ke atas teman-teman. Oke, teman-teman untuk SPTO ya masih posisi dari tengah ke bawah artinya masih posisi sedikit agak murah lagi mau menjemput area tengahnya. Kalau dia jebol teman-teman area sini hati-hati ya bisa ke bawah kembali tapi kalau masih ditahan di MA 200 yang cenderung di area terakhir ya nggak jadi masalah asal jangan dijebolkan. Kalau masih turun 100 masih posisi aman asal jangan dijebolkan area 645 ke bawah ya cenderung dia akan turun lagi. Mudah-mudahan ada dorongan ya sanksi bandar lokal pun sudah mulai ngambil nih deh walaupun sedikit tapi sudah mulai ngambil. Sudah terlihat dah pada pengambilan teman-teman ya. Kalau baran foreign cenderung ngambil terus. Keren teman-teman. Targetnya di angka 800, 900-an ya. 770 sama di angka 860. Itu targetnya. Oke teman-teman untuk SPTO sudah. Sekarang kita ke si Maya teman-teman. Maya. Bang Maya pada. Ya posisi murah banget milik Bandar. Wah keren ya teman-teman ya. Ini bisa ke level harga tengah teman-teman ya. Bahkan kalau harga bandar seperti ini bisa ke harga tengah sih ya. Sorry, bisa ke harga murah. Siang kan harga murah nih ya. Ini kan murah banget. Nah ini harga murahnya selama 10 tahunan. Nanti targetnya bisa ke harga tengah. Cuman ada cumannya. Bukan perkara mudah. Teman-teman ya. Sanggup nggak nahannya gitu kan. Teman ke level 400 aja kadang-kadang. Ah udah ah cukup ah. Nah kadang-kadang begitu teman-teman ya. Oke Maya, setiap target yang saya targetkan terjemput dengan baik teman-teman mudah-mudahan menjadi penerang dia bisa di up teman-teman ya saya kasih dulu nih untuk sejarah dulu ya tercapai ya karena saya juga butuh sejarah teman-teman ya oke ini target kenaikan yang kedua kalinya kejemput tahun 2024 teman ya sudah mulai membaik nih teman-teman ya oke ini berarti nanti target ketiga dong tahun 2024 juga teman-teman ya Oke, kita cari tanda penurunannya, tanda kenaikan yang sedikitnya juga dicapai dengan baik, tanda penurunan juga dijebol dengan baik. Oke, kita bikin baru lagi. Tragedi tanggal 1 bukan? Ah, iya, teman-teman di sini. Aduh, tragedi tanggal 1 ya. Tapi dia mah bagus ketika dia dikasih tanda kenaikan untuk bullish, dibikin bullish, teman-teman ya. Terkadang emiten yang lain dibikin bullish malah ke bawahin gitu kan. Harusnya di bullish dulu baru ke bawah gitu ya. Tapi suatu saat akan kesini nggak jadi masalah. Tapi sekarang lagi bagus, teman-teman ya. Lagi posisi bagus ya. Ini tanda kenaikan saya bikinnya di level situ ya. Oke, teman-teman, kemana lagi tanda penurunannya di sini? Nah, ini. Amannya di mana tanda penurunan si Maya ini di sini. Jangan jauh-jauh daripada 286. Yang penting tidak lepas daripada kenal panjang ini. Kalau masih bermain di area kenal panjang ini tidak dikit aja di angka 278 aja, masih bagus teman-teman. Asal jangan dijebolkan aja. Dijebolkan ya waspadalah ya. Mungkin ini area agak aman dikit ya 268 ditahan di MA 10-nya. Ya mungkin kalau ke bawah dikit ya MA 20-nya ini mentok deh amannya gitu kan. Sebab kalau sudah ngejebol area tanda penurunan di angka 240 ya cenderung bisa ke level ke bawah lagi ya untuk menjemput PR-nya. Tapi untuk saat ini si bandar lokal cenderung ngambil, teman-teman ya sudah ngambil lagi dan si bandar foreign keluar. Beberapa hari si bandar foreign keluar tadi tanggal 16, 17 dan 8. 3 hari ini keluar. Kalau kita lihat bandar foreign ngambil terus keluar sudah mulai habis barangnya. Nah ini kan sudah di harga tinggi nih teman-teman ya, tinggal lihat nih. Bandar lokal sudah ngambil di harga tinggi ya.
Semenjak dia jualan 2 hari, tapi menyisakan barang kan banyak, terus dia mempertahankan diri di harga sekarang. Nah, tinggal ada kesanggupan dari seorang Bandar Foreign untuk ngambil lagi di harga atasnya. Kita cek di sini, nah ini area penurunan juga teman-teman. Kalau di jaga generasi ini masih bagus nih teman-teman. Ini ada tekanan, cenderung tekanan teman. Jadi gini teman-teman, kalau si Maya ini bisa dembus dengan body ke angka 332, lebih dikit satu tik aja 336, 335. Yang penting lepas daripada 330, 332 cenderung masih bagus. Artinya mau melanjutkan kenaikan bisa ke level 382. Kalau dia koreksi dalam maksimal di sini ya itu baik, masih baik. Ya oke lah kalau turun ke sini juga masih baik, cuman ya kita ada gariskan aja turunnya sudah mulai dalam gitu aja teman-teman ya. Tapi kalau dari segi uptrend masih uptrend karena MA2 harusnya kan masih menuju ke atas. Apalagi ini di harga murah banget teman-teman ya. Oke, targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. 400 juga sudah cukup lah teman-teman ya. Saya punya target di angka 344 sama di angka 38. Ini target saya teman-teman. Fokus ke sini dulu ya ke angka 380. Nanti kalau sudah jebol baru kita periksa lagi. Nah bagus nih si bandar lokalnya juga ngambil di atas teman-teman. Tinggal tunggu poren aja ngambil. Siapa tahu poren ada yang nyangkut masih si IP itu teman-teman. Jadi masih jualan ya. Si bandar porennya masih jualan teman-teman. Ini harga wajar 520 nih teman-teman. Jadi masih ke angka 380 harusnya sih sangat berat sekali. VTNI teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan video saya sebelumnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Terima kasih sudah dibahas. Semoga saya selalu lancar rezekinya. Boleh saya membayar. Nah udah ya, udah dibahas deh. Mohon maaf ya teman-teman ya baru dibahas ya. Tapi kan harusnya kalau teman-teman tahu perkembangan dari si Maya itu kan sampai ke target-target itu udah terpenuhi kan teman-teman. Oke, untuk VTNI dalam posisi downtrend dulu sebentar teman-teman ya. Sebentar atau agak lama nih teman-teman ya. Soalnya ini MA200 masih di atas kan. Nah, masih ada potensi penurunan. Tapi walaupun ada potensi penurunan kita cek di sini ada tanda-tanda kenaikan kan. Buat apa sih kata tanda kenaikan dibikin dulu? Nah, gitu. Coba buat. Untuk mengukur bahwa di setiap jenjang kenaikannya sudah dilihatkan, oh jenjang ke-1 sudah nih, jenjang kedua gimana, ketiga bagaimana gitu kan. Bahkan ini ketika tanda kenaikan kedua dilewatin pun belum tentu MA10 bisa menghadap ke atas. Jadi biarin dulu. Nah, mungkin kalau sudah mencapai 107 teman-teman untuk saat ini ya, mungkin MA10 sudah menghadap ke atas ya. Nah, sekarang kalau teman-teman punya di harga di atas ya, sabar aja dulu, jangan average dulu karena ada potensi penurunannya masih ada. Nah, kalau dia bisa melewati di 122 cenderung akan bagus nih ke targetnya sini. Ya, kalau sama-sama body tapi ya jangan sama shadow. Kalau sama shadow mah dia cenderung akan turun lagi, teman-teman. Oke, untuk saat ini teman-teman bisa memanfaatkan shadow-nya dan setiap tanda kenaikan hanya dilewati sama shadow-nya aja cenderung dia akan turun. Belum sanggup untuk berdiam diri di atas shadow-nya, satu tik. Jadi potensi penurunannya masih ada, perhatikan MA10 masih menghadap ke bawah dan MA20 masih posisi di atas tapi masih menuju ke tengah. Artinya masih ada peluang untuk dinaikin kembali karena si bandar foreign belum keluar secara utuh. Dia meninggalkan banyak barang ya, tetapi per hari kemarin ini belum update teman-teman nih. Si VTN ini belum update nih. Soalnya si AK ini pengambilan lumayan 45 juta. Ini jual cuma 754.000 aja. Harusnya ini ada pengambilan nih ya. Net buy harusnya teman-teman ini. Ini belum update sepenuhnya teman-teman. Jadi ini si bandar poin masih ada. Makanya tunggu dulu. Kalau mau ngambil tunggu dulu. MA10 di bahkan menuju ke atas. Karena potensi kenaikan masih ada. Tunggu sampai betul-betul si bandar lokal nih ambil lagi teman-teman ya. Tapi tidak ada kemauan kayak bandar lokal ngambil teman-teman. Cenderung dia jualan. Kalau si foreign juga cenderung dia ngambil keluar. Jadi selama dia tidak dijebol area sini teman-teman ini masih posisi aman ya. 98 kalau dia turun sini masih posisi aman. Asal jangan dijebol aja teman. Cenderung dia akan turun kembali bisa meraih kali ke 88 lagi bahkan bisa ke angka 91. Karena CMA2 harus masuk posisi di atas jadi tunggu kenaikannya jangan sampai ke atas dulu sampai level 120 lebih dikit dulu teman-teman ya. Manfaatin shadownya. Tapi kalau sudah ngebreak area tanda kenaikan ke level 134 dan ke angka 140 mungkin itu akan siap untuk di up. Tapi kalau sementara ini
MA 200-nya masih posisi menukik ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA 10 di bawah sudah menuju ke atas. Nikmatin kenaikan sementaranya ya, karena MA 200-nya masih posisi di atas. Kecuali kalau ada kemampuan untuk menembus MA 200-nya. VTN-nya posisi di mana VTN-nya? Ini terlepas dari berita apapun ya. Posisi masih murah, teman-teman ya. Posisi masih murah, teman-teman ya. Terus ini milik bandar. Udah fix ini teman-teman, tinggal tunggu aja. Kan kalau milik bandar harus sabar teman-teman ya. Ketika di mana lokal tuh terjun terus teman-teman. Nah belum habis barangnya ya. Jadi kenapa terjun tuh? Karena nggak rugi, bukan nggak rugi teman-teman. Mereka itu dijual di harga berapa pas sudah untung ya. Suka saya bilang itu sebagai pedagang ya. Sebagai pedagang itu kalau kita punya modal barang 100, di angka 75 sudah kejual, terus sudah dapat modal sama keuntungannya. Jadi yang 25 itu cenderung mau dijual di harga berapapun cenderung untung. Karena modal sama keuntungan sudah diambil yang dari 75 barang itu. Seperti itu teman-teman. Karena kan saya bilang bahwa si market maker itu bukan investor. Dia itu tukang jual beli, artinya pedagang teman-teman ya. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, namanya pedagang ya pingin punya harga murah lah. Pingin dijual di harga tinggi kan. Harusnya prinsip market maker itu kita ambil. Kita pingin punya barang di bawah, jual di atas. Cuman kita kemampuannya tidak seperti market maker. Hanya mampu beli dan average serta menunggu. Udah tugas kita mah seperti itu. Kalau kita ikut-ikutan apa harga ya ya kita bakal dihajar juga sama si market maker. Karena tiap hari itu market maker tahu data kita teman. CXL ngambil berapa, ini milik siapa, milik smart money, apa milik retail, udah ketahuan teman-teman ya. Ya teman-teman ya, walaupun diturunkan ternyata si smart money sudah masuk bagus teman-teman. Tinggal nunggu smart money yang tinggi aja teman-teman ya, betul dia akan ya. Oke teman-teman, untuk sementara VTA ini begitu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke lanjut ada Bitek teman-teman ya. Bumi Teh Nukultura. Bitek dari Bro Yusuf ya. Bitek ada yang beli harga 40-50 ribu lot ya. Apakah menuju ke sana harganya? Terus dari Bro Akademi KLL Diktix ya 1101 Bitek. Oke, kita lihat Bitek 40. Ini FCA ya. Tugas teman-teman bukan 40 teman-teman. Berapa? 51. Ini perhatikan smart money di harga atas cenderung beli. Perhatikan bagus teman-teman ya ini. Bitek lagi bagus teman-teman, lagi uptrend. Dia tidak ada jeda, cuma di sini dikasih jeda ya. Di tanggal 2 September doang dikasih jedanya. Selebihnya dia terus, teman. Apakah akan ke 40? 51 teman-teman. Kita jangan sampai putus asa teman-teman untuk saham FCI. Target saya itu 51 dan bebas FCA. Artinya apa? Artinya harus di atas 51 selama 3 bulan. Ya, bukan berarti dia harus up terus. Yang penting di 51 aja. Ya, cenderung pasti ditektokin ya karena kan FCA. Nanti sebagai tugas akhirnya sebagai endingnya bebas FCA. Habis bebas FCA baru saya akan bicarakan yuk kita ini akan ke arah mana dan di mana lagi si BTK ini akan diturunkan. Untuk sementara ini saya tidak akan memperkenalkan kepada teman-teman tanda kenaikan sama penurunan. Biarkan MA10, MA20 sama MA200 aja yang bekerja nih. MA10, MA20, MA200. Selagi MA10, selagi MA20, selagi MA200 menuju ke atas masih uptrend. Walaupun bandar lokal jualan ya. Tapi kalau MA10 masih ke atas masih bagus teman-teman ya. Soalnya dari awal juga saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Sebagai informasi aja. Foreign itu benci sama yang nama FCA ke bawah tepatnya. Adapun yang ngambil ya biasanya itu bandar foreign lokal biasanya.
Kita cek sini ya. 29 Agustus ya. Udah lama ya. Soalnya nih cenderung seperti lokal teman-teman ya. Ngambil udah dibiarin teman-teman ya. Lokal lah ya begitu mah teman-teman, kelakuan lokal kan. Warren siapa yang ngambil Warren? Ini kan Warren teman-teman. Kok nggak kedeteksi teman-teman di sini? Ini ada pada. Mana ini Warren nggak kedeteksi? Si AI 166.000 teman-teman. Ya, AI XLCC teman-teman. Tapi teman-teman yang saya bilang kepada teman-teman itu bahwa setiap emiten yang di FCA itu cenderung foreign yang sesungguhnya tidak akan ngambil teman-teman. Cenderung dia itu dulu pernah marah juga gitu kan, makanya diturunkan IHSG kan gara-gara FCA. Makanya sekarang itu sebenarnya yang ngelola IHSG itu adalah bandar-bandar lokal besar teman-teman. Ya walaupun sedikit, makanya ini harus IHSG kita harus si foreign harus masuk lagi teman-teman. Biar keseimbangannya terjaga teman-teman. Oke, karena si bandar lokal butuh jualan teman-teman ya. Ya jual siapa yang ngambil, kalau yang punya besar kan modal besar kan si foreign teman-teman. Oke, Bitek masih bagus teman, masih bagus. Jangan ke 40, saya targetnya 51 teman-teman. 51 terus ke atas nanti bebas FCA, itu target saya. Selama belum bebas FCA masih belum jadi target saya, harus bebas FCA. MHKI teman-teman. MHKI dari Bro Arsyad Maulana. Alam bahas MK apakah masih bisa di-up lagi? Dari Yum 8582. MHKI bagaimana? Mau jelasin baik. MHKI. Ada HGII, ada MHKI. Apakah bisa di-up lagi? Wah, ini harusnya secara teori bisa, teman-teman. Ini target saya sudah tercapai 1, teman-teman ya. Ini adalah target saya tercapai. Kalau teman-teman ingin tahu, lihat video saya tanggal 26 bulan 8 tahun 2024 ya. Itu sudah dibahas sejak dulu kala teman-teman ya. Dan targetnya sekarang sudah tercapai dengan baik ya. Bersyukurlah teman-teman ya yang memiliki emitennya yang sejak awal tanda kenaikan semuanya dijebol dengan baik ya, baik yang terbaru ataupun yang terlamanya. Oke, ini targetnya teman-teman ya. Sudah dijebol dengan baik, bagus ya teman-teman ya. Nah, ini satu lagi nih targetnya teman di angka 236. Ini targetnya kita MHKI posisi di mana? Kalau nggak salah MHKI itu emiten yang didowntrendkan ya teman-teman. Oh, bukan yang di up duluan ya, 12 milik fundamental. MHKI benar MHKI. Ini bukan emiten yang didowntrendkan tapi emiten di up duluan teman-teman ya. Tapi dia belum pernah menyentuh harga atap, ini milik fundamental. Jadi dikit lagi nih menyentuh harga awalnya ya. Targetnya 238 teman-teman, sudah tersentuh sama shadow. Posisi masih uptrend, tanda kenaikan saya bikin. Di 202 itu tanda kenaikannya. Jadi nanti ini harus ada upaya yaitu menjebol dengan body. Kalau tidak ada upaya dengan body, cenderung dia akan turun kembali ke bawah ya. Kita kasih tanda penurunan dulu baru kita bercerita. Tanda penurunannya di mana nih? Di angka 162 ya. Gedein dulu dikit dong. Gimana lagi di sini teman-teman? Level sini. 145 ada tanda penurunannya. Tanda penurunannya. Oke, kita berbicara sebentar. Bila mana dia turun dulu nih? Bila mana dia turun? Yang paling aman di mana nih? Jangan jauh-jauh dari harga tengah ini. 179, 178 aman banget. Kalau turun, teman-teman. Kalau naik ya silahkan aja, sudah disediakan di angka 238 gitu kan. Pas sudah kesentuh gitu kan si 238 dengan shadow. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk menembus di sini, ya cenderung dia turun lagi. Tapi dikasih tanda kenaikan di angka 202. Bila mana dia turun ke MA10, ini masih posisi aman tapi tipis. Kenapa tipis? Karena masih menyisakan dikit aja teman-teman ya. Hati-hati kalau sudah jebol area 162. Ya, bisa jebol ke bawah kemana? Ke MA20. Bila MA20 ditahan ya,
cenderung masih kondisi baik-baik aja, cuman turunnya sudah agak dalam gitu kan. Satu ditahan di EMA 20, yang satu lagi ada candle yang agak panjang dikit, dia tidak jebol, cenderung dia baik-baik aja kalau ditahan di EMA 20-nya. Tapi kalau bablas, salam teman-teman ya. Ada terakhir ada di level 114. Ini udah 50-50, teman-teman ya. Antara kalau jebol ya cenderung akan ke level 89 lagi, kalau di up dia biarkan bisa melebihi harga sini lagi atau enggak setengah. Cek untuk isian ya. Ke atasnya ada nggak sih? Ada 414 ya. Tapi target sini aja lah sampai sama body ya, atau enggak kesentuh 2 kali deh teman-teman. Sama shadow. Kalau dari segi murahnya masih murah, teman. Kenapa? Karena masih di harga tengah ke bawah murah itu. Nah, teman perhatikan untuk bandar lokal sama si porennya. Bila mana kan ini sudah mulai jual-jualan di atas ya. Nih, si MHK ini si bandarnya sudah jualan di atas. Perhatikan nih. Bandar poren jualan habis. Bandar lokal mah sudah dari lama gitu jualan. Nah, bila mana si bandar lokal sama si poren ngambil sekarang lagi, teman-teman. Artinya apa? Mereka jualan di atas, ngambil di atas. Potensi kenaikannya bagus, teman-teman. Tapi ya kalau sekarang si bandar lokal sama si poren sudah jualan, itu habis. Tapi ada penurunan, nah cenderung dia masih punya barang dari si bandar lokalnya atau si porennya. Jadi nanti yang saya bisa bilang tuh dijual di harga berapapun dia akan cenderung. Makanya tadi ada tanda penahanan kan di area-area yang tadi saya sebut itu. Nah, itu yang posisi aman namanya. Ya teman-teman untuk cek ternyata ternyata di porennya ada si AK yang ambil 5,7 ribu lot. Ini belum update teman-teman nih. Di apa namanya? Si porennya belum update nih. Ya, belum update teman-teman. Kayaknya belum update ya. Masih sama soal. Oke, kita cek untuk domestiknya. Masih dikuasai sama teman kita, sama YB, sama DR. Nah, begitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru ngambil, tunggu koreksiannya aja. Tapi kalau teman spekulator ya harusnya, oke ini masih posisi uptrend. Nah, mungkin ada dorongan, silakan aja di TAS. Dari TAS masih ada dorongan sih teman-teman. Kita cek 15 menitan ya. Kalau mau ngambil, tunggu dulu sampai dia ke level 200 dulu deh teman-teman ya. Biarkan nanti si MA10-nya berada di bawah candle aja. Gitu kan. Karena potensi kenaikan masih ada untuk 15 menitan. Nanti targetnya jangan jauh-jauh di angka 236 aja. Begitu teman-teman untuk 15 menitan ini. Untuk satu harian ya santai aja, yang punya di bawah santai aja. Walaupun bandar lokal masih penjual masih bertahan di harga atas ya. Dan hari ini ada dorongan lumayan walaupun sedikit gitu teman-teman. Tinggal membuktikan aja apakah si bandar lokal mau masuk lagi, apakah mau masuk lagi. Cenderung sudah mulai bagus kalau dia cenderung ngambil lagi di atas. Mungkin ketika koreksi dia ngambil cenderung akan lebih baik lagi. Domestiknya ada siapa ini? lagi sudah masuk tapi sedikit amat sih lagi. Cek di sini dari tanggal 17 deh. Teman kita ada si Ajet ya, bagus tuh ada si Ajet. Ada si DR juga bagus ya. Di bawahnya ada si apa? Ada BQ, ada YB itu ada si YB sama si JP. Cenderung masih bagus, cuman dia belum bukan yang utama yang mengambil. Tapi bandarnya si AG, teman-teman perhatikan si AG 7,1 miliar teman-teman. Kita tabung sama teman kita sebagian, Ajet ada yang ngambil ya. Bagusnya Ajet teman-teman. Saya pikir mudah-mudahan si Ajet menjadi penahan yang baik ataupun teman-teman menjadi penahan yang baik. Ya, cenderung harus bisa melewati 202 dengan body, kalau enggak nanti targetnya di angka 240 dengan body lebih dikit, menanti di angka 414. Karena ada kosong, saya akan ikutin nanti kendalanya. Lagi MA10, MA2 masih menghadap ke atas, masih posisi uptrend. Walaupun bandar lokal masih keren jualan. Karena biasanya kalau dia mau uptrend, pasti diambil kembali di harga atasnya. Yang penting kalau yang paling aman itu area sini. Penurunannya sampai maksimal harus di MA10 lebih dikit aja teman. Cenderung dia jangan jebol. Karena yang tinggi ini kalau akan dijebol ya waspadalah. Waspada dan waspadalah. Oke teman-teman seperti itu ya. Ada sampai sini dulu teman-teman ya. Udah 1 jam ya. Udah 1 jam dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman. Pokoknya gini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada sebuah emiten, tanyakan aja langsung kolom komentar. Tapi sebelumnya lihat dulu ya video yang terakhir. Lihat video yang terakhir dari sebuah video, dari sebuah video.
emiten yang teman-teman yang ingin dibahas. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.